Haleluya, puji Tuhan, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Youth and Teens GPDI Kopo Permai. Kita berjumpa kembali meskipun di layar handphone, di layar televisi, di layar laptop mungkin. Saya mengasihi teman-teman dan saya kangen sama teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan ada yang kangen sama saya juga. Nah, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman di rumah, bantu saya di dalam doa agar supaya apa yang menjadi maksud Tuhan tersampaikan pada malam hari ini di waktu yang singkat, kalau menurut saya 30 menit. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Kami melihat dan kami mengecap setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau hadir di tempat ini, Tuhan, di tempat dimanapun kami berada, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, segala sesuatu akan dibukakan pada malam hari ini, Tuhan. Berbicara secara spesifik kepada teman-teman yang ada di rumah, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan kami, mendatangkan kebaikan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Di apapun yang kami lakukan pada saat ini, Tuhan, semua itu Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja sendiri, Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat ketua pemuda yang sudah mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Oke, saya diberikan judul atau tema firman Tuhan, suara Tuhan. Nah, puji Tuhan, dan pada malam hari ini saya akan mengangkat dari satu ayat Alkitab, dan kita akan membahas bersama-sama pada saat malam hari ini yang saya ambil di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27. Teman-teman boleh buka di rumah, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27. Kalau sudah mendapatkannya, atau mungkin bisa lihat di layar, dan kita akan baca bersama-sama, dan kita akan belajar dan memahami apa yang menjadi maksud dari ayat tersebut. Sekali lagi, Yohanes 10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Sekali lagi saya bacakan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Nah, kalau teman-teman sudah pernah membaca, ya tentunya sudah pernah membaca ya. sudah membaca tentang cerita dari Yohanes 10 ini, dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Ini berbicara tentang perumpamaan gembala yang baik, domba, dan si pencuri. Nah, kita akan lihat sama-sama pada malam hari ini. Khususnya di ayat yang ke-27 ada 3 bagian yang akan saya bahas pada saat malam hari ini. Yang pertama adalah mendengar sang gembala atau mendengar suara gembala. Yang kedua adalah gembala mengenal domba-dombanya. Ingat ya. Pertama mendengar sang gembala, mendengar suara gembala. Yang kedua adalah gembala mengenal domba-dombanya. Dan yang ketiga, domba-dombanya mengikuti gembala. Oke, nah bagian yang pertama dari ayat yang ke-27 ini, mendengar sang gembala, mendengar suara Tuhan. Maksud dari kata mendengar di sini bukan hanya sampai di mendengar. Kalau teman-teman boleh memahami arti dari kata mendengar di sini adalah bukan cuma sampai didengar, tapi mendengarkan sampai mengerti dan memahami. Jadi jelas ya teman-teman ya, bukan cuma sampai mendengarkan, tetapi mengerti dan memahami maksud dari gembala, maksud dari suara dari
Tuhan, maksud dari suara dari gembala tersebut. Nah, ada 3 bentuk suara di dalam kehidupan kita. Apa ayo? Yang pertama adalah suara dari Tuhan. Sekali lagi, ada 3 bentuk suara di dalam kehidupan kita ini, dalam dunia ini. Yang pertama adalah suara Tuhan. Kalau yang pertama adalah suara Tuhan, berarti yang kedua adalah suara apa? Betul, suara iblis. Dan yang ketiga adalah suara diri sendiri. Nah, yang menarik adalah, bukan yang lain nggak menarik ya, kita kan memang sama-sama membahas tentang suara Tuhan, tapi saya mau menyentil sedikit tentang suara diri sendiri atau hati nurani. Terkadang memang Tuhan memakai hati nurani kita, hati kita, untuk Tuhan menyatakan kehendaknya, atau Tuhan berbicara lewat hati nurani kita. Tetapi terkadang diri kita sendiri itu kalau ada 2 kemungkinan. Kalau kita ada di dalam kondisi yang baik, ini pada saat Tuhan tidak berbicara lewat hati nurani ya. Ini dalam keadaan yang normal maksudnya. Makanya kita harus hati-hati, ini suara Tuhan atau suara hati kita gitu. Nah, terkadang ada 2 kemungkinan. Pada saat kita berada di dalam keadaan yang baik, hati nurani kita akan berbicara mengenai positif, pokoknya yang baik-baik lah ya teman-teman ya, pokoknya yang baik-baik contohnya mengenai hari ini atau masa depan. Kayaknya saya diberkati Tuhan, saya disertai oleh Tuhan, gitulah ya ceritanya. Tapi kalau ada di dalam kondisi yang tidak baik, yang keluar itu negatif. Contohnya adalah merasa tidak mampu, merasa tidak layak, merasa tidak berharga, merasa tidak ada masa depan. Padahal yang kita tahu bahwa Tuhan itu tidak berbicara seperti itu di dalam kehidupan kita, tetapi diri kita sendiri yang memberikan label di dalam kehidupan kita, yang berbicara bahwa kita itu adalah orang yang boleh dikata produk gagal gitu ya, yang tidak berarti lagi ya. Itu karena suara hati kita yang dalam keadaan yang tidak baik, sehingga mengeluarkan suara-suara yang negatif di dalam kehidupan kita. Nah, oke, lanjut. Dalam perjanjian lama, Tuhan Allah itu banyak berbicara kepada nabi-nabi. Dalam perjanjian lama, Tuhan Allah itu banyak berbicara, memperdengarkan suaranya kepada nabi-nabi. Nabi-nabi pada saat itu banyak mendengar suara Tuhan. Jelas ya, banyak mendengar suara Tuhan. Tetapi pada saat perjanjian baru, khususnya di kitab Injil, zaman dari Tuhan Yesus, itu saya boleh bilang khusus ya, karena Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus berbicara langsung kepada umat-umatnya. Jadi sudah tidak ada lagi melalui nabi-nabi, orang-orang yang khusus. Tuhan langsung datang kepada siapapun dia berbicara. Teman-teman sudah tahu ya, perjalanan Tuhan Yesus ketika ada di dalam dunia ini, khususnya di dalam kitab Injil ya, teman-teman sudah tahu ya. Jadi Tuhan Yesus itu bisa berbicara kepada siapa saja, dan orang-orang pun yang ada pada saat itu terbuka datang berbicara kapan saja kepada Tuhan Yesus Kristus pada saat itu. Tetapi pada zaman Kisah Para Rasul sampai sekarang ini, zaman kita, Tuhan Yesus berbicara lewat Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Siapa yang sudah pernah mendengar suara langsung Tuhan Yesus berkata, "Halo, apa kabar? Kamu harus melakukan ini dan itu" di zaman sekarang? Adakah dari teman-teman yang ada di sini? Nah, oke, gimana caranya agar supaya kita bisa mendengar suara Tuhan? Dalam konteks
Yohanes 10 ini, kalau kita melihat, teman-teman melihat di ayat yang kedua, biarkan gembala itu masuk. Biarkan Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh artikan di ayat yang kedua ini. Bagaimana caranya supaya kita mendengar jelas suara Tuhan dan kita tahu bahwa itu suara Tuhan? Biarkan dulu Tuhan masuk di dalam kehidupan kita, di dalam apapun juga kegiatan-kegiatan kita, sepanjang kehidupan kita, biarkan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan yang tentunya, apa yang dimaksud dari konteks Yohanes 10 ini adalah tentunya kita harus kenal siapa gembala kita. Kalau kita kenal siapa gembala kita kenal siapa Tuhan kita akan tahu suara Tuhan. Kita akan tahu ini suara siapa. Suara saya, suara iblis, atau suara Tuhan. Itu sangat penting ya. Penting, poin yang penting di dalam kehidupan kita. Selain biarkan dia masuk dalam kehidupan kita harus benar-benar kenal akan Tuhan Yesus. Kenal akan Tuhan supaya kita bisa dengar. Karena apa? Kalau kita tidak kenal Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, ada si pencuri yang akan masuk, datang, bukan Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita, tapi si iblis yang masuk dalam kehidupan kita, sehingga apa? Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dia curi saat ini? Sukacita kita. Apa yang dia bunuh saat ini? Mental kita, bahkan semuanya yang bisa dia rengut dari kehidupan kita. Dia bisa menghancurkan kita. Itu yang dikerjakan oleh si pencuri, oleh iblis. Jadi kita harus benar-benar kenal. Nanti kita lebih dalam lagi belajar soal ini ya. Harus benar-benar kenal sang gembala. Jangan sampai kita nggak bisa bedakan mana yang gembala, mana yang si pencuri gitu. Jangan-jangan kebalik lagi. Tuhan dikira pencuri, si pencuri dikira Tuhan. Nah, itu gawat. Makanya perlu kita mengenal akan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengenal kalau itu suara Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal kalau itu Tuhan? Kalau itu suara Tuhan? Yang pertama yang saya mau share bagi teman-teman pada saat malam hari ini, bagaimana kita mengenal kalau itu suara Tuhan, adalah kalau itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu tidak berlawanan, kalau itu tidak bertentangan. Karena firman Tuhan jelas di Yohanes 10 yang nanti kita akan lihat sebentar, maksud dari gembala yang baik ini adalah dia mau menuntun domba-dombanya. Dia mau membawa domba-dombanya kepada kehidupan yang kekal. Jadi ada tujuan yang baik, ada tujuan yang jelas, ada tujuan yang benar-benar membawa kita itu bukan kepada bukan membuat kita menjadi terjerumus. Jadi kita harus kenal suara gembala kita dari apa? Tujuannya. Apakah ini benar-benar suara dari Tuhan? Apakah ini benar-benar sesuai dengan firman Tuhan? Apa yang dikehendaki oleh Tuhan atau tidak? Atau berlawanan dengan firman Tuhan? Berlawanan dengan apa yang sudah selama ini kita dengar, apa yang sudah selama ini kita pelajari. Tuhan selalu membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bedanya kalau si pencuri, dia akan melakukan segala upaya untuk menghancurkan kita. Jadi kita harus tahu ya dalam hal ini. Kalau mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya soal relationship dengan gitu ya contohnya ya. Jawabannya itu sebenarnya kita sudah tahu, nggak bisa nih sama si doi gitu, sama si yang satu ini. Jangankan bawa di dalam doa, nggak bawa di dalam doa pun kita sudah tahu kita nggak bisa dengan dia. Kenapa sih nggak bisa gitu? Apa
Apa sih penyebabnya? Oh, ternyata nggak seiman gitu ya. Jangankan sepadan, kata firman Tuhan. Jangankan sepadan, seiman saja enggak, gimana mau sepadan gitu ya. Atau orang itu si atau orang itu dari ciri-cirinya, atau mungkin ya sudah terlanjur bangun hubungan dengan dia tidak taat sama orang tuanya, dia tidak mau datang beribadah, atau kalau mungkin datang beribadah tetapi males-malesan gitu, nggak sepenuh hati gitu. Udah tambah lagi matre dan pelit. Waduh, abis tuh, gelap, suram, nggak akan membawa pertumbuhan di dalam iman kita. Jadi ingat baik-baik, Tuhan itu, kita sudah tahu itu berlawanan dengan firman Tuhan, tapi kita masih mempertanyakannya. Atau soal apa ya, soal pekerjaan misalnya, pekerjaan itu sudah jelas sebenarnya di hadapan Tuhan, baik gitu, bagus gitu ya, pokoknya kayak nggak ada dosa-dosanya di pekerjaan itu gitu contohnya ya. Tetapi menjauhkan kita dari jam-jam ibadah, menjauhkan kita dari hubungan kita dengan Tuhan, atau menjauhkan kita dengan keluarga kita, itu udah nggak sesuai dengan firman Tuhan. Sudah pasti itu Tuhan tidak kehendaki. Tuhan pun akan berbicara tidak di dalam kehidupan kita. Jangankan Tuhan pun belum berbicara secara spesifik dalam kehidupan kita, sebenarnya kita sudah tahu ini nggak akan bisa gitu loh. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau nggak ngerti nanti tanya sama ketua pemuda. Oke? Nah, Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik apa yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah persiapkan dari awal. Dari awal semuanya. Pekerjaan kita saat ini, hubungan kita dengan dengan yang lain, atau mungkin hubungan spesial kita, Tuhan mau dalam satu hubungan itu kita melakukan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan, dan Tuhan mau itu kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam setiap apa yang kita kerjakan, yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Kalau itu tidak mendatangkan kemuliaan nama Tuhan dan tidak mendatangkan kebaikan bagi orang banyak, saya yakin dan saya percaya itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan bukan suara Tuhan. Tuhan mau kita mau melakukan pekerjaan yang baik. Yang pertama itu adalah bagaimana kita mengenal suara Tuhan. Yang pertama adalah kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, tidak berlawanan. Yang kedua adalah dengan cara uji segala sesuatu. Tentunya kita harus uji ya. Segala sesuatu di dalam Tuhan kita harus uji. Benar tidak ini suara Tuhan? Benar tidak saya harus melakukan ini dan itu? Kita pastikan, tapi harus kita pastikan bahwa kita mengenal akan Allah. Kita sudah undang Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Kita mengenal siapa gembala kita mengenal siapa Tuhan, sehingga kita bisa kenal, kita uji suara yang datang di dalam kehidupan kita ya. Firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, teman-teman boleh baca. Ujilah segala sesuatu, semuanya itu harus diuji di dalam Tuhan tentunya ya. Suara Tuhan dan kehendak Tuhan itu selalu membawa kita kepada kedewasaan iman, percaya kita kepada Tuhan. Selalu membawa pertumbuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Tidak menjadikan kita orang-orang yang terpuruk. Tidak. Tuhan tidak menjadikan kita mendengar suara Tuhan atau Tuhan melakukan kehendak di dalam kehidupan kita sehingga membuat kita terpuruk, menyesali akan masa lalu, menakuti hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang ada di depan kita. Suara manusia, suara kita sendiri, terkadang itu justru bikin kita
terpuruk. Apalagi suara iblis. Suara iblis itu sudah pasti itu ya. Mungkin awal-awalnya enak didengar, tetapi ujungnya firman Tuhan berkata bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Jangan sampai kita dengar suara iblis. Uji segala sesuatu. Uji apa yang kita dengar. Gimana kita bisa tahu kalau itu suara Tuhan? Nah, ini yang penting juga. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita sudah uji? Bagaimana kita bisa tahu kalau itu suara Tuhan? Banyak dekat-dekat dengan Tuhan. Ini mungkin bahasanya sangat-sangat rohani ya. Banyak dekat-dekat dengan Tuhan. Pertajam pendengaran kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat b. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Segala sesuatu mulai dengan apa? Dengar perkataan Tuhan. Pertajam. Artinya apa? Kita bangun hubungan intim dengan Tuhan setiap saat, supaya kita mengenal suara akan Tuhan. Selanjutnya, bentuk-bentuk suara Tuhan. Kita kan banyak kali kita tanya ya, gimana sih? Apa sih? Tuhan itu berbicara lewat apa saja sih? Ya banyak ya pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita. Apalagi di zaman-zaman sekarang. Apalagi masa muda. Masa muda ya. Bentuk-bentuk suara Tuhan. Yang pertama, saya membagikan bagi teman-teman adalah lewat firman Tuhan, melalui peneguhan firman Tuhan. Kita tidak akan bisa mendengar suara Tuhan apabila kita tidak membaca firman Tuhan. Tuhan banyak kali berbicara lewat firman-Nya. Firman Tuhan, Alkitab itu sungguh ajaib, sungguh luar biasa, ya dan amin dalam kehidupan kita. Sangat-sangat luar biasa, mulai dari zaman perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai pada saat ini itu sangat relevan dengan kehidupan kita. Jadi kalau kita mau mendengar suara Tuhan, mari banyak baca firman Tuhan, gali firman Tuhan, bukan hanya sebatas kita baca sudah, tapi kita memahami seperti apa yang saya sudah katakan tadi. Mendengar suara Tuhan bukan cuma sampai mendengar, tetapi mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dari gembala. Firman Tuhan itu selalu tepat sasaran di dalam kehidupan kita. Amsal 13 ayat yang ke-13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Sama seperti halnya kita mau mendengarkan musik. Apa usaha kita untuk bisa mendengarkan musik? Kita ambil HP, kita putar aplikasi musik, kita bisa dengar musik. Kita ambil HP, kita buka YouTube, kita cari musik-musik, kita bisa dengar lagu. Nah, itu usaha kita. Nah, gimana kita bisa mau mendengar dengar suara Tuhan? Usaha yang harus kita lakukan yaitu baca firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Kalau malas baca, sudah setel aja. Kan sekarang ada audio yang bisa langsung dengar gitu. Dengar firman Tuhan, tapi jangan dengar sambil tiduran, nanti ketiduran. Ya, jadi itu ya yang harus kita tahu. Kalau teman-teman, kita semua berada di dalam kondisi yang dalam kondisi yang sedang bergumul dengan Tuhan, sedang menanti suara Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan terlalu banyak scrolling TikTok dan Instagram. Gimana kita mau dengar suara Tuhan? Oke, di TikTok itu banyak yang sudah dijadiin ayat-ayat firman Tuhan, banyak yang sudah dijadiin ada ayat-ayat Alkitab. Tapi yang Tuhan mau juga di dalam kehidupan kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu adalah apa? Usaha kita untuk
mendekatkan diri pribadi secara pribadi, karena dia akan berbicara spesifik di dalam kehidupan kita pada saat kita duduk membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan banyak menyatakan suaranya lewat firman Tuhan, bukan hanya kepada mereka yang hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, tetapi kepada setiap siapapun yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa pakai itu untuk berbicara di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah konfirmasi dari orang lain. Tuhan itu bisa berbicara kepada kita melalui orang lain, orang terdekat kita, gembala kita, mentor kita, atau orang yang lebih lebih dewasa iman dari kita gitu. Orang tua kita, Tuhan bisa pakai mereka untuk menjadi menyalurkan suara Tuhan untuk kita secara spesifik di dalam kehidupan kita. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang saya tidak bisa bahas satu-satu pada saat malam hari ini. Tetapi ingat bahwa kita tidak akan mendengar suara Tuhan secara spesifik kalau itu datang dari orang-orang di sekitar kita. Kalau kita berada di jalan orang berdosa. Kita berada di tengah-tengah orang yang berdosa, jalan orang berdosa. Atau duduk dalam kumpulan pencemooh di dalam Mazmur 1, atau menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik itu akan membawa kita kepada kesesatan. Karena itu adalah suara dari teman-teman bisa jawab sendiri. Jadi ingat bahwa kalau Tuhan bisa pakai orang-orang terdekat untuk menyampaikan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi itu pun kita harus uji segala sesuatu. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk-bentuk suara Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, di waktu yang singkat ini. Tanda khusus dari Tuhan. Terkadang Tuhan memberikan tanda khusus kepada kita untuk menyatakan suaranya dalam kehidupan kita. Contohnya, paling senang nih dengar yang ini. Hamba Abraham dituntun dengan tanda yang jelas dalam upayanya mencarikan jodoh bagi Ishak. Kejadian 24. Nanti teman-teman baca ya. Atau juga contohnya, Tuhan bisa pakai apapun. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa lewat semak duri yang menyala, tetapi tidak dimakan api. Nah, pada saat itu Allah ingin memanggil Musa untuk menjadi seorang pemimpin bagi Israel. Tuhan bisa pakai apapun, cara apapun di sekitar kita untuk menyatakan, untuk memberitahukan maksud Tuhan, suara Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan banyak cara untuk bisa kita mendengar, untuk supaya apa yang Tuhan maksudkan itu sampai dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaannya adalah, siap nggak kita mendengar suara Tuhan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan atau tidak? Ini yang menjadi pergumulan bagi kita semua. Terkadang kita sudah dengar suara Tuhan, kita sudah paham suara gembala kita sudah tahu bahwa ini yang dikehendaki oleh Tuhan, ini suara Tuhan, ini bentuk suara dari Tuhan. Sudah ada petunjuk, sudah ada peneguhan dari Tuhan lewat orang-orang sekitar. Tetapi kita mengeraskan hati, kita tidak mau melakukannya. Itu yang menjadi pergumulan bagi kita ya, bagi kita semua. Keras kepala. Kita sudah tahu Tuhan berbicara ini, tapi kita tidak mau mendengar. Kita sudah tahu bahwa itu suara Tuhan, tapi kita tidak menghiraukannya ya. Bahkan kita berdoa puasa kepada Tuhan supaya Tuhan mengubah kehendaknya. Tuhan mengubah kehendaknya menjadi kehendak kita. Padahal sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai seorang murid, sebagai seorang hamba, sebagai domba yang harusnya turut kepada gembalanya adalah apa? Lebih baik kita berdoa
berpuasa supaya kita bisa menerima kehendak Bapa dan menuruti segala permintaannya. Perkataan Tuhan, suara Tuhan, daripada kita berdoa, Tuhan gak mau, saya maunya begini, ini saya sudah puasa 3 hari 3 malam, ayo lakukan kehendak Tuhan, tapi saya maunya begini Tuhan. Nah, banyak lah ya pengalaman. Mazmur 29 ayat yang keempat. Waduh, sudah 30 menit. Mazmur 29 ayat yang keempat, suara Tuhan penuh kekuatan. Itu juga tanda dari Tuhan. Kalau suara Tuhan itu mengandung kekuatan buat kita semua. Nah, bagian yang kedua dari ayat 27 ini, Yohanes 10 ayat yang ke-27 ini adalah gembala mengenal domba-dombanya. Gembala mengenal domba-dombanya. Yohanes 10 ayat yang keempat, jika semua domba-dombanya telah di bawahnya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tuhan mengenal kita, nama kita itu dikenal oleh Tuhan. Tuhan tahu persis satu persatu nama kita, kehidupan kita. Tuhan tahu, gembala mengenal domba-dombanya. Kita itu dikenal oleh Tuhan. Kata kenal dalam ayat yang ke-27 di sini adalah Yohanes 10 ayat yang ke-27 memakai kata ginosko, yaitu tahu, mengetahui, mengerti dengan jelas dan mengenal melalui pengalaman. Tuhan mengenal kita lewat pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Tuhan akan tahu persis. Nah, 1 Korintus 8 ayat yang ketiga, teman-teman boleh baca. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Allah mengenal domba-dombanya lewat pengalaman-pengalaman. Kalau kata kenal dalam ayat yang ke-27 di bahasa aslinya ya, ginosko, mengerti dengan jelas, mengenal dan mengenal melalui pengalaman-pengalaman. Karena apa? Orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Jadi apa? Mau dikenal oleh Allah? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, segenap apapun juga. Lebih dari mengasihi siapapun yang ada di dunia ini. Lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi. Jawab sendiri. Gimana kita tahu suara Tuhan, suara gembala dan maksudnya? Kalau kita tidak bangun hubungan dengan Tuhan, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, ini caranya supaya kita bisa dengar suara Tuhan, supaya Tuhan itu tahu, kenal, dekat dengan kita meskipun Tuhan sudah tahu nama kita. Yaitu apa? Kasihi Allah. Mengasihi Allah. Seberapa dalam pengenalan kita akan Allah, seberapa jauh hubungan kita dengan Tuhan yang sudah kita bangun, khususnya hari-hari ini, buat anak-anak muda, buat kita semua. Seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan? Atau sebaliknya, kita menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Bukan berarti setiap hari kita harus pergi ke gereja. Ya, Tuhan yang tahu bagaimana cara teman-teman untuk bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, cirinya adalah dia bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana yang tidak. Yohanes 10 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Jika semua dombanya telah di bawahnya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jelas ya di sini ya. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, kenal gembalanya, kenal Tuhan, dia sudah pasti bisa membedakan ini suara gembala, saya harus ikuti, dan ini bukan suara gembala saya tidak mau ikuti. Sangat-sangat jelas. Jadi penting banget untuk kenal Tuhan dalam
pengenalan kita, membangun hubungan dengan Tuhan, supaya kita sering-sering dengar suara Tuhan, berbicara lewat apapun, lewat firman Tuhan, lewat doa, lewat apapun juga di dalam kehidupan kita. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Ini ciri anak Tuhan harus ada dalam kehidupan kita, gitu. Seorang yang asing, yang tidak pernah kita dengar suaranya, atau kita sudah pernah dengar suaranya, tapi kita sudah bisa mengenal ini bukan suara gembalaku, ini bukan suara Tuhanku, ini bukan yang dikehendaki oleh Tuhan, ini bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Saya tidak mau ikuti suara ini, saya harus pergi menjauh. Sama seperti di ayat yang kelima ini. Tidak mengikuti suara asing itu, malah mereka lari daripadanya, karena orang-orang asing tidak mereka kenal. Mereka tidak mengenal akan itu. Jadilah pribadi-pribadi anak-anak muda yang mengenal suara Tuhan, yang bisa membedakan ini suara Tuhan dan bukan suara Tuhan. Ini yang menjadi tantangan bagi kita semua, anak-anak muda di zaman sekarang ini. Jangan sampai kita mengikuti suara-suara yang tidak mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, atau mungkin suara hati kita yang tidak baik, tapi kita masih menuruti hal itu, suara hati kita, daripada kita mendengarkan suara Tuhan. Jadilah domba-domba yang mengenal suara gembalanya, dan tentunya harus mengikuti. Siap nggak kita dengar dan ikuti Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita nggak salah ya mendengar. Kalau kita sudah dengar suara asing, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang kelima, lari, jangan ikuti suara itu. Ayat yang bagian yang ketiga, bagian yang terakhir di dalam ayat yang ke-27 ini yang saya mau bagikan kepada teman-teman, yaitu mengikuti gembala. Setelah kita mendengar suara Tuhan dengan jelas, kemudian kita dikenal oleh Tuhan, dikenal oleh gembala kita. Jangan cuma sampai dikenal, tetapi mengikuti Tuhan, khusus di ayat yang ke-27 ya. Terkadang mungkin suara gembala, ya teman-teman, atau suara Tuhan sudah jelas kita dengar, seperti yang saya sudah katakan tadi ya. Tetapi itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tuhan, saya maunya kan begini, saya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan Tuhan. Padahal Tuhan sudah bicara dengan jelas, secara spesifik di dalam kehidupan kita. Teman-teman, saya mau bilang bahwa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita itu tidak akan mendatangkan kecelakaan di dalam kehidupan kita. Tidak akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Tuhan itu tidak menciptakan kita untuk menderita di dalam dunia ini. Meskipun firman Tuhan berkata bahwa kita pikul salib setiap hari, kita harus pikul salib setiap hari, tapi bukan melulu kita merasakan penderitaan sepanjang hidup ini. Itu terkadang itu timbul dari diri kita sendiri, karena tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan lewat apapun juga. Jadi kita sendiri yang membuat diri kita tidak nyaman, membuat diri kita menderita ya. Jadi Tuhan tidak ciptakan kita untuk menderita di dalam dunia ini. Tuhan ciptakan kita bukan hanya untuk diberkati, tetapi Tuhan ciptakan kita untuk menikmati setiap berkat Tuhan. Berkat yang sedikit ataupun berkat yang besar yang kita dapatkan hari-hari ini, Tuhan mau bukan cuma kita sekedar diberkati, tapi Tuhan mau kita menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Jadi apa? Ikuti Tuhan kita, ikuti apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam kehidupan kita. Nggak usah ragu ikut Tuhan, nggak usah takut ikut Tuhan. Lebih baik kita sakit, tetapi ada bersama dengan gembala kita, daripada kita pergi jauh, tetapi tidak bersama dengan gembala kita. Jadi boleh dikatakan tersesat. Teman-teman, Tuhan itu sangat baik. Seberapa dalam pun, seberapa jauh kita sudah pergi, lari di hadapan Tuhan, asal kita mau balik, Tuhan ampuni kita, Tuhan ubahkan kita. Memang Tuhan bisa saja ubahkan dalam sekejap kita berubah, orang lain berubah, bertobat.
Tapi Tuhan kan tidak ciptakan kita sebagai robot yang bisa disetting. Tuhan ciptakan kita dengan plusnya, yaitu apa? Kita bisa memilih gitu. Diberikan kehendak bebas di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita sendiri yang balik, kita sendiri yang kembali kepada Tuhan. Jadi saya mau tekankan di sini juga dalam hal mengikuti gembala, selain kita nggak usah takut akan hari depan kita, apapun yang akan kita jalani bersama dengan Tuhan, dengan gembala kita. Kalau kita sudah mendengarkan suara gembala, kita nggak usah takut. Kalaupun kita pada saat ini merasa sudah tersesat, merasa sudah jauh dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Pintu kemurahan masih terbuka bagi kita semua. Tuhan masih mau membuka pintunya untuk kita berbalik kepada Tuhan, untuk kita kembali lagi bangun hubungan dengan Tuhan. Nggak usah khawatir bahwa selagi masih ada kesempatan kita hidup di dalam dunia ini, kalau kita masih diberikan kesehatan, kita nggak tahu ya kita sampai kapan ya ada di dalam dunia ini. Tapi sama-sama kita ketahui kalau masih ada kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan, cepat berlari kepada Tuhan, cepat datang kepada gembala yang baik itu. Meskipun terkadang ya seperti firman Tuhan berkata bahwa sang gembala itu akan meninggalkan kawanan dombanya dan dia akan pergi mencari, meskipun di tebing dia akan cari satu yang hilang dari domba-dombanya. Tetapi kalau kita melihat juga ada di dalam kisah anak yang hilang, seberapapun lama dia sudah pergi, seberapapun apapun besar dosa yang dilakukan oleh anak yang hilang ini, Tuhan masih menunggu. Si bapak itu masih menunggu sampai anak itu kembali. Dan apa yang terjadi? Anak itu diterima, dibuatkan pesta, diberikan gaun yang indah, sangat-sangat luar biasa. Begitu juga Bapa kita yang ada di surga. Kalau kita sudah mendengar suara Tuhan pada saat ini, pada saat sekarang, kalau kita sudah terlampau jauh pergi, sudah hilang, tersesat dalam artian hubungan kita dengan Tuhan, cepat kembali kepada Tuhan. Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kita. Saya datang kepada kesimpulan, suara siapa yang kita dengar hari-hari ini, itu menentukan siapa yang akan kita ikuti, dan itu akan berpengaruh kepada masa depan kita. Teman-teman, suara siapa yang kita dengar hari-hari ini, itu menentukan jalan kita saat ini dan masa depan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat 27-28, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan mau supaya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mau kita diberkati di bumi ini, bahkan sampai nanti di surga hidup bersama dengan Tuhan, menikmati kerajaan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita itu menjadi domba-domba yang taat, domba-domba yang dengar-dengaran kepada gembala, domba-domba yang tahu persis suara gembalanya dan mengikuti Tuhan, mengikuti gembala, mengikuti Tuhan adalah gembala kita. Meskipun terkadang mungkin Tuhan bawa kita di dalam lembah kekelaman, tapi itu tidak akan menghancurkan kita. Itu tidak akan membawa kita kepada kehancuran atau membuat masa depan kita menjadi berantakan. Tetapi Tuhan mau memproses kehidupan kita sebagai murid-muridnya, sebagai hamba-hambanya, sebagai anak-anaknya. Jadi ingat bahwa Tuhan mau berbicara lebih banyak kepada kita, asalkan kita mau terbuka juga kepada Tuhan dan mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya mau ingatkan juga sama-sama pada malam hari ini, terkadang kita nggak bisa dengar suara gembala, kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan karena ada banyak ketakutan di dalam diri kita, ada banyak keraguan di dalam diri kita akan masa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga kita tidak bisa mendengar jelas suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu pada malam hari ini sama-sama kita singkirkan segala ketakutan kita, kekhawatiran kita. Kita mau fokus kepada Tuhan dan mau mendengar
akan suara Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Tuhan tolong kita semua, yang paling terakhir, gak usah terburu-buru dalam mengambil keputusan apapun, keputusan hubungan, keputusan untuk masa depan, keputusan untuk membangun usaha atau apapun itu. Gak usah terburu-buru sebelum Tuhan berbicara secara jelas di dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita semua, dan biarlah firman Tuhan ini, renungan ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua. Menjadi doa kita bersama bahwa Tuhan ubahkan kita hari demi hari, sehingga kita boleh mendengar jelas suara Tuhan ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur buat malam hari ini. Kami percaya firman Tuhan sudah tertanam di dalam hati kami yang paling baik, Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Tuhan, tolong berbicara lebih banyak di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau ada rasa takut, khawatir, atau apapun di dalam kehidupan kami sehingga kami tidak mendengarkan suara-Mu, Tuhan, semua kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini kami mau bangun hubungan pribadi dengan Engkau, sehingga kami mengenal suara gembala kami mengenal suara Tuhan yang bisa membedakan ini suara dari Tuhan atau bukan, Tuhan. Tuhan, tolong pertajam telinga kami, Tuhan, telinga seorang murid, sehingga kami tahu dengan jelas, Tuhan, apa yang menjadi maksud dan tujuan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya, Tuhan, bahkan hamba percaya firman Tuhan ini, Tuhan, akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri, Tuhan, ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati.